Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi untuk menjelang siang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, Pak. Ya, Kami ingin meminta izin ke Bapak untuk mewawancara Bapak terkait dengan tema yaitu pergantian nama Tionghoa ke nama Indonesia yang terjadi pada masa Orde Baru ya, atau masa pemerintahan Bapak Soeharto ya, atau keputusan Presiden nomor 240 tahun 1967 tentang kebijakan yang menyangkut warga negara Indonesia keturunan asing yang menyarankan warga Tionghoa untuk mengganti namanya ke nama Indonesia, Pak. ya. Baik, di sini kami akan menanyakan tentang 10 pertanyaan ya, Pak. Ya, Terkait dengan hal tersebut, dan apabila ada pertanyaan yang tidak ingin Bapak jawab ataupun Bapak tidak tahu gitu, tidak Ya. apa-apa, Pak. Baik, langsung saja ya, Pak ya. Ya. Apa yang menyebabkan nama Tionghoa harus diganti menjadi nama Indonesia, Pak? Hal apa yang terjadi sebab khususnya, Pak? Ya, pada saat itu memang pada saat era zaman Pak Harto, jadi semua warga Tionghoa harus dilakukan ganti nama. Harus dilakukan ganti nama. Ya, dari nama Tionghoa menjadi nama Indonesia. Ya. Itu pada saat itu tahun 1968, nah, ya saya mengganti nama dari nama Tionghoa ya Ban Bun Hong menjadi nama Indonesianya Mulyanto. Yaitu perubahan apa saja yang terjadi selain perubahan nama, Pak, pada era tersebut? Sebetulnya mas secara itu hanya untuk pengakuan ya bahwa warga negara asli Indonesia gitu loh, warga negara yang tidak ada menurut zaman Orde Baru itu tidak ada bau-bau asing gitu ya. Jadi makanya ya pengaruhnya ya itu istilahnya nasional gitu ya, nasional, supaya tidak disebut lagi orang asing. Padahal mas sebetulnya juga itu udah warga negara kita, cuma namanya memang nama Tionghoa begitu aja. Ya pengaruhnya ya untuk supaya benar-benar Indonesia gitu, pengertiannya begitu. Apakah ini termasuk dari sentimen anti Tionghoa di Indonesia, Pak, untuk pergantian itu atau tidak? Ya sebenarnya sih kalau bicara seperti itu bisa iya bisa tidak. Ya. Kalau untuk iya atau tidaknya seperti apa, Pak? Maksudnya Ya bisa iyanya buktinya orang-orang Tionghoa kan artinya pada saat itu kan artinya disisihkan. Ya. Nah, artinya ditekan gitu, kasarnya. Ditekan apa? Yaitu sebetulnya sih ya pada saat itu ya ada pengaruh unsur politis. Ada unsur politis. Pada saat itu memang sebelum Pak Harto jadi presiden, ya dulu presidennya itu Bapak Soekarno, ya, sebagai Bapak Proklamator yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu Bapak Soekarno. Ya. Tapi pada saat itu memang Bapak Soekarno itu ya, anti imperialisme, anti kapitalisme. Dia tidak suka dengan penjajah. Dia tidak suka dengan Amerika, dengan Belanda gitu, dengan Inggris, nggak suka. Karena merasa dulunya Indonesia dijajah
sama penjajah itu Belanda atau apa. Setelah merdeka, ya Presiden Soekarno ya otomatis dia udah nggak suka lagi itu sama penjajah. Ya pada saat itu Amerika merasa tidak suka dengan pemerintahan Soekarno. Itu. Sedangkan pada saat pemerintahan Soekarno, ya, di Indonesia ini ada berbagai macam partai, ya, nah, termasuk diantaranya Partai Komunis, diantaranya yang lainnya juga ada partai, artinya PNI, ada partai yang lainnya banyak, Partai Masumi, ada apa banyak. Jadi Amerika sebelum kejadian G30 SPKI ya tahun 65, nah, sebelum tahun 1960 ya, Amerika itu tidak suka dengan komunis. Dia merangi komunis. Vietnam Selatan dibantu Amerika merangi Vietnam Utara yang komunis. Korea Selatan dibantu Amerika merangi Korea Utara yang komunis. Nah, karena Amerika paling takut dengan komunis kalau menjalar kemana-mana, gitu. Makanya dibendung, blokir. Melihat di Indonesia banyak komunis, ya akhirnya intelijennya masuk melalui Angkatan Darat kita. Pada saat itu pimpinan Kostrad dipimpinnya sama Pak Harto. Siapa saja yang menunjukkan terjadinya perubahan nama dari Tionghoa ke nama Indonesia, Pak? Ini jadi kalau gitu kayaknya saya kurang jelas, Mbak. Kurang jelasnya yang suruh siapa gitu nggak ada. Pemerintah hanya iya, pemerintah aja. Itu ya, iya Pak? gitu. Jadi ya udah, karena saya di Indonesia jadi yang ngikuti lah gitu. Ya kan? Iya, ngikuti. Apa yang dirasakan warga Tionghoa saat peraturan tersebut dijalankan, dan apa saja kesulitan-kesulitan warga Tionghoa yang tidak mau mengganti nama menjadi nama Indonesia? Sebetulnya sih ada, cuman bisa dihitung nganggo pakai jari lah. Ngomong kasar, contohnya kayak pemain bulu tangkis, Lim Swee King, dia nggak mau ganti. Iya. Terus ada yang pernah diangkat jadi menteri zamannya Megawati, Kwi Kian Gi juga, dia nggak mau ganti. Nah, namanya tetap nama Tionghoa, gitu apa. Nah, cuman hanya beberapa orang aja gitu yang. Sejak kapan hilangnya identitas kelompok etnis Tionghoa di Indonesia, Pak? Ya sejak pergantian nama itu tahun 1968. Nah, keputusan dari pemerintah itu kan 1967. Nah, pelaksanaannya 1968. Ya. Pada saat tahun itu ya, Pak? Ya. Mengapa terjadi perubahan nama dari Tiongkok ke Indonesia? Apa perbedaannya saat belum diganti dan sesudah diganti, Pak? Jadi begini, itu orang Tionghoa yang ada di Indonesia bukannya warga negara Tiongkok, jangan salah, sudah warga negara Indonesia, cuman namanya masih nama Cina. Iya. Cuman sudah menjadi warga negara Indonesia. Untuk perbedaannya, Pak, dari misalkan kan Bapak waktu kecil namanya Bapak Wan Bun Ho, lalu diganti, apa kayak perbedaan sebelum diganti dan sesudah diganti, Pak? Kayak ada perasaan apa gitu, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada, berarti nggak ada. Bagaimana keadaan atau nasib warga Tionghoa pada masa pemerintahan Soeharto, Pak? Ya, nasib pemerintahan zaman Soeharto sih sebetulnya kalau warga Tionghoa sih pada saat zaman Soeharto sih nggak boleh duduk di pemerintahan, nggak boleh jadi pegawai negeri. Ya, makanya warga Tionghoa ya berusaha
jadi pedagang semuanya. Nah, karena nggak bisa bekerja jadi pegawai negeri, nggak boleh. Dilarang gitu ya, Pak. Iya, nggak boleh. Makanya orang Jawa, kenapa kok semuanya jadinya jadi pedagang apa? Orang mau bekerja juga nggak bisa. Nah, iya. Sama, dapat tekanan apa? Nah, orang komunis PKI yang Indonesia itu sampai ke anak cucunya nggak boleh kerja di pemerintahan. Udah ditandain. Nah, kalau anak cucunya komunis ya Indonesia itu nggak bisa kerja di pemerintahan. Iya, nggak boleh. Berarti udah Nah. didata gitu ya, Pak ya. Udah didata karena waktu sekolah pun juga ya masuk SMA ya masuk SMP atau masuk perguruan tinggi itu harus bikin surat dari kepolisian bebas dari G30 SPKI ya. Jadi kalau masih keturunan orang tuanya PKI nggak bisa bikin surat bebas dari ini G30 SPKI ya. Jadi ada suratnya dari kepolisian itu. Bagaimana dampak dari perubahan nama dampak baik dan buruknya nama Tionghoa ke Indonesia bagi keturunan warga Tionghoa, Pak? Nggak ada, Enggak ada ya, Pak ya. nggak ada. Apa tujuan dari semua kejadian tersebut gitu loh, Pak? Nggak ada ya. Oh, enggak ada, berarti semua kebijakan dari pemerintah semua, Pak ya? Ya, kebijakan dari pemerintah kita ikutin aja lah. Aturan dari Ya, pemerintah, dari Pak ya? pemerintah pada saat itu. Soalnya pada saat pemerintahan Soeharto itu kan pemerintahan yang otoriter. Iya, betul. Iya, dia penguasa tunggal. Hmm. Nah, coba dulu zamannya Pak Harto memerintah apa? Ada yang berani protes sama Pak Harto pemerintah apa? Nah, tidak bisa hilang orangnya. Ya, jangan main-main bisa diculik. Nah, banyak itu aktivis-aktivis yang hilang itu. Nah, Aktivis masih Ah. banyak yang aktivis-aktivis yang jadi korban gitu. Nah, dia protes sama Pak Harto sama pemerintah atau apa? Itu kayak kejadian Tanjung Priok apa? Itu kan dia masalahnya dia pidato di masjid ya waktu itu siapa pimpinannya Amir Biki apa? Ya apa? Akhirnya apa diserbu. Nah, serbu sama militer apa? Karena dianggapnya ini pidatonya ini ngejelekin Soeharto. Nah, diserang apa? Yang korban banyak itu, yang meninggal diberondong sama senjata peluru itu. Nah, iya di Tanjung Priok itu peristiwa itu dulu tahun 1985. Pak ya? Di Tanjung Iya. Priok, Pak ya? Iya peristiwa itu banyak ratusan orang yang meninggal itu dibantai. Baik, Pak. Makanya. Cukup segitu saja, Pak ya. Ya ya. Kami juga ada untuk penelitian selanjutnya. Iya gitu. ya. Makasih banyak atas waktunya, Pak. Ya baik terima kasih sama-sama. Iya, Pak. Sama-sama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Ini. Baik, Pak.